Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Bidayah fi Ilmi Sharf dan kita sampai di bab terakhir, bab yang ke-11 yang menjelaskan tentang dua bentuk hamzah, hamzah wasal dan hamzah qata'. Qala al-musannifu hafidhahullah al-babul hadi ashar, bab yang ke-12, hamzatul wasli wal qat'i. Dua bentuk hamzah yaitu hamzah wasal dan hamzah qat'i. Apa yang dimaksud dari masing-masingnya ini akan diuraikan nanti. Wa fihi arba'atu dhawabit. Ada 4 ketentuan. Ketentuan yang pertama, ad-dhabitul awal hamzatul wasli wa tusamma alif al-wasl. Hamzah wasal dan disebut juga dengan alif wasal. Yang dimaksud adalah hiya hamzatun yuntaqu biha fi awalil kalimah. Adalah hamzah. Jadi a atau i atau u yang diucapkan ketika terletak di awal kata. Ketika terletak di awal kata diucapkan. Tuna antur sama alal alif, akan tetapi bentuk hamzahnya yang bentuknya kepala ain itu tidak ditulis di atas alifnya. Wa tasqutu kitabatan wa nutqan idza ja'at fi wasatil kalam. Dan hamzah ini akan hilang kitabatan wa nutqan dari sisi penulisan dan dari sisi pengucapan. Dan di sini mungkin kalau yang dimaksud tidak ditulisnya itu tidak ditulis kepala ainnya tadi. Itu betul. Karena bentuk alifnya tetap ditulis. Bentuk alifnya tetap ditulis, tapi kalau secara pengucapan itu gugur, hilang. Idza ja'at fi wasatil kalam, apabila ada di tengah kalimat. Nah, contohnya seperti di wasatil kalam. Di situ al-kalam itu hamzah wasal. Sebelum lam pada kata al-kalam, hamzahnya adalah hamzah wasal. Ini alifnya, bentuk alifnya tetap ditulis tanpa kepala ain, tanpa kepala ain, karena hamzahnya hamzah wasal. Jadi kalau di depan ya kita baca al-kalam, tapi ketika di tengah, maka hamzahnya ini akan hilang. Kita baca fi wasatil kalam. Fi wasatil kalam. Sehingga hamzahnya gugur secara pengucapan. Nah, ini yang dimaksud dengan hamzah wasal. Jadi kalau kita temukan alif kemudian di atasnya ada kepala huruf ain, seperti tadi dunaan, dunaan. Di situ ada an, alif kemudian di atasnya kepala ain. Ya itu berarti hamzahnya disebut dengan hamzah qat'i. Hamzah qat'i. Ini ketentuan yang pertama tentang hamzah wasal. Jadi hamzah Eh, wasal ini, ya Zat? ya izin ini. Nggak apa-apa, lanjut antum jelaskan. Ya. Hamzah wasal ini akan kita baca, dibaca ketika di awal, ketika terletak di depan dibaca a atau i atau u, tapi ketika terletak di tengah dan kita baca bersambung maka tidak dibaca. Tapi tetap ditulis tanpa kepala ayat. Ketentuan yang kedua, Allah bitutsani, mawadhi'u Sebelum hamzatil wasli. sebelum masuk ke ketentuan kedua, Ustaz, mungkin kita Ya, pertegas lagi tentang perbedaan hamzah qata' dan hamzah wasal secara tampak mata ya, Ustaz ya. Tadi seperti yang antum sebutkan, Ustaz,
Jadi ini teman-teman biar tahu bedanya hamzah wasal itu yang enggak ada kepalanya itu ya Ustaz ya. Tapi kalau ada kepalanya begini di atas atau di bawah namanya tadi hamzah apa Ustaz tadi? Hamzah qata Hamzah ya. qata. Hamzah qata. Kadang di Indonesia ada yang bilang hamzah qat'i gitu ya. Ada yang bacanya gitu. Karena hamzatul qat'i. Ya, hamzah qata dan hamzah wasal. Kalau secara bahasa wasal itu nyambung ya Ustaz ya. Ya. Qata itu putus. Jadi secara kasat mata ini kelihatan bedanya ya teman-teman semuanya supaya bisa memahami dengan baik penjelasan Ustadz. Nah, Ustadz, tafadhal berikutnya. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, mawadhi'u hamzatil wasl. Tempat-tempat hamzah wasal. Jadi ada tempat-tempat hamzah wasal itu penting untuk kita perhatikan supaya tidak keliru nulisnya, demikian juga ketika membacanya. Yang pertama awalul fi'lil madhil khumasi wa amruhu wa masdaruhu. Awal dari fi'il madhi khumasi, fi'il madhi yang terdiri dari 5 huruf, demikian juga fi'il amrnya dan masdarnya. Fi'il madhi khumasi, kemudian amr dan masdarnya. Fal madhil khumasi nahwu intasara. Itu kalau kita baca putus. Tapi kalau kita sambung nahwun tasara. Fi'il madhi khumasi contohnya intasara. Nah ini hamzahnya hamzah wasal. Ketika di depan kita baca intasara. Tapi kalau misalkan di tengah tadi nahwun tasara. Kita gugur hamzah wasalnya secara pengucapan. Wa amruhu nahwu intasir. Dan perintah fi'il amrnya contohnya intasir. Jadi kalau intasara bisa diartikan menang. Kalau intasir menanglah. Wa masdaruhu nahwu intisar. Kemudian masdarnya contohnya intisar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa awwalul fi'lil madhi sudasi wa amruhu wa masdaruhu. Awal dari fi'il madhi sudasi, sudasi itu yang terdiri dari 6 huruf. Jadi fi'il madhi yang terdiri dari 6 huruf di bagian awalnya kalau ada hamzah maka hamzahnya wasal. Demikian juga pada amr dan masdarnya. Pada amr dan masdarnya. Al-madhi sudasi nahwu istafhama. Fi'il madhi yang terdiri dari 6 huruf yang dimulai dengan hamzah. Contohnya istafhama. Hamzahnya ini hamzah wasal. Wa amruhu. Demikian juga amrnya istafhim. Istafhama artinya bertanya, meminta supaya paham. Wa masdaruhu nahwu istifham. Kemudian masdarnya contohnya istifham. Ini yang kedua. Sudasi pada fi'il madhi, amr, demikian juga masdarnya. Yang ketiga, awalu fi'lil amri thulathi, nahu iqra' uktub. Awal dari fi'il amr thulathi. Fi'il amr 3 huruf. Contohnya iqra' dari qara'a, artinya bacalah, uktub, tulislah. Jadi iqra' i-nya itu yang di depan, hamzah wasal, begitu juga uktub, u-nya, hamzah wasal. Kemudian yang kelima, al-asma'ul mausulah. Isim-isim mausul, kata sambung. Contohnya, alladzi, a-nya itu, alladzi, allati, alladhani, allatani, alladzina, allati, allai. Semuanya hamzah yang ada di depan, itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal. Sehingga kalau sebelumnya ada wawunya misalnya, maka hamzahnya tidak dibaca.
Kita akan mengucapkannya walladzi. Walladzi. Nah, tadi nomor 4 belum ya? Nomor 4 belum, Ustaz. Hamzatu al. Ya. Yang keempat hamzatu al at-ta'rifiyah. Hamzah untuk al-ta'rif. Nahu al-qalam al-kitab. Al-qalam al-kitab. Hamzahnya hamzah wasal. Kalau kita tambah bi berarti bil qalam, bukan bi al-qalam tapi bil qalam. Hamzahnya gugur secara pengucapan. Secara tulisan tetap ditulis tanpa menggunakan kepala ain. Ini mungkin sebagai penjelas lagi ya, Ustaz ya. Seperti yang antum sebutkan tadi, teman-teman, Ya. alladzi dan walladzi yang antum sempat baca ya, Ustaz ya. Ketika ada di Alladzi. awal a-nya dibaca ya, Ustaz. Ya. Kalau di awal kalimat atau pengucapan dibaca, tapi kalau di tengah tidak dibaca, maka dibaca walladzi gitu ya, Ustaz ya. Ya, betul. Walladzi. Dan sering di Al-Qur'an dia baca Quran pasti ngerti tentang ini ya secara praktek. Tafadhol, Ustaz. Ya, kemudian yang keenam, al-asmaul asyarah. 10 isim yang tertentu itu semuanya dimulai dengan hamzah wasal. Wahia hamzatu benin, ibnatin, ismin. Itu adalah hamzah pada kata ibn. Ibn anak laki-laki. Kemudian ibnah anak perempuan. Kemudian isim atau nama, imra'ah wanita perempuan. Kemudian imri'in orang laki-laki. Itsnain dua mudzakkar, dua untuk laki-laki. Itsnatain dua untuk muannats perempuan. Kemudian istun itu disebutkan di catatan kaki maknanya adalah dubur. Kemudian aimullah ini lafal yang menunjukkan sumpah demi Allah. Begitu juga aimunullah. Aimunullah sama digunakan untuk menunjukkan sumpah. Nah, ini semuanya 10 isim ini dimulai dengan hamzah dan hamzahnya adalah hamzah wasal. Ya, sampai di sini selesai penjelasan penulis hafizahullah tentang hamzah wasal. Ya, cukup Ustaz. Untuk bagannya nggak perlu kayaknya karena jelas banget ya. Hanya di sini cukup disebutkan kapan hamzah wasal dipakai, totalnya ada 6 ya Ustaz ya. 6 letak hamzah wasal. Ada di madhi khumasi, madhi sudasi, dan amr dan masdarnya maksudnya. Ada di amr thulathi, ada di alif lam ta'rifiyah, ada asma mausulah, ada asma asyarah. Insyaallah sudah bisa difahami bagi teman-teman yang bingung membedakan hamzah wasal dengan yang satunya. Nanti bisa disimpan pertanyaannya, kita kenali dulu kawannya yang satunya yang namanya hamzah qata'. Tafadhol Ustaz, kita masuk. Ya, adzabitus tsalits, ketentuan yang ketiga tentang pengertian hamzatul qata'. Hamzatul qat'i hiya hamzatun tadhharu fin nutqi wal kitabah sawa'un ja'at fi awalil kalam aw fi wasatihi. Hamzah qat'i itu adalah hamzah yang nampak dari sisi pengucapan maupun penulisan, baik datang di awal kalimat atau di bagian tengah. Jadi di depan dibaca, di tengah juga tetap dibaca. Berbeda dengan hamzah wasal tadi, ketika terletak di tengah maka tidak dibaca. Adzabitur rabi'. Kemudian tentuan yang keempat, mawadhi'u hamzatil qata'. Tempat-tempat hamzatul qata'. Yang pertama, awwalul fi'lil madhir ruba'i al-mabdu'i bihamzatin wa amruhu wa masdaruh. Awal dari fi'il madhi ruba'i. Fi'il madhi yang terdiri dari 4 huruf. Yang dimulai dengan hamzah.
4 huruf dimulai dengan hamzah. Demikian juga pada fi'il amr dan masdarnya. Contohnya, al-madhi rubai nahwu ahsana. Fi'il madhi rubai contohnya ahsana. Ini kalau misalkan sebelumnya ada huruf ya tetap dibaca ahsana. Bi ahsana. Ahsanu, di sini ahsana. Bukan itu lain ya. Ini fi'il. Ahsana. Wa amruhu nahwu ahsin. Kemudian fi'il amrnya seperti contoh ahsin. Kalau ada wawunya sebelumnya ya wa ahsin. Wa ahsin. Ahsana berbuat baik. Ahsin berarti berbuat baiklah. Wa masdaruhu nahwu ihsan. Wa masdaruhu nahwu ihsan. Ihsan berarti berbuat baik. Nah ini fi'il madhi. Kemudian amr. Begitu juga masdar. Dari fi'il yang terdiri 4 huruf. Fi'ilnya terdiri dari 4 huruf dimulai dengan hamzah. Maka hamzahnya adalah hamzah qat'i. Yang kedua, awalul madhi tsulasi al-mabdu'i bihamzah. Awal dari fi'il madhi tsulasi, fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf ketika dimulai dengan hamzah. Ketika dimulai dengan hamzah. Nahu akhadha. Contohnya adalah akhadha. Yang ketiga, masdarul madhi tsulasi al-mabdu'i bihamzah. Masdar dari fi'il madhi tsulasi yang dimulai dengan hamzah. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya tadi. Nahu akhdan. Contohnya adalah akhdan. Akhada fi'il madhi, kemudian akhdan ini masdarnya. Hamzahnya hamzah qat'i. Kemudian yang keempat, awalul mudhari'il mabdu'i bil hamzah. Awal dari fi'il mudhari' yang dimulai dengan hamzah. Berarti menunjukkan saya. Kata gantinya adalah saya, ana. Contohnya aqra'u, saya sedang membaca. Ini hamzahnya yang di depan adalah hamzah qat'i. Ujahidu, saya sedang atau akan bersungguh-sungguh berjihad. Astaghfiru, saya meminta ampunan. Astaghfir. Yang kelima, awalul huruf. Awal huruf. Huruf di sini maksudnya huruf dalam istilah nahwu. Contohnya nahwu anna, inna, in, ila, dan seterusnya. Itu hamzahnya semuanya adalah hamzatul qat'i. Ma'ada hamzata al, allati li ta'rif hamzatuha hamzatu waslin. Selain hamzah al, tadi sudah disebutkan, al li ta'rif untuk menunjukkan ma'rifat, ini hamzahnya hamzah wasal. Jadi al ini termasuk huruf, tapi hamzahnya wasal. Selain al, maka hamzahnya adalah hamzah qat'i. Yang keenam, yang terakhir, awalul asma, awal dari nama orang, atau isim di sini. Isim secara umum. Nahu Ahmad, aina, idza, ana, anta. Wa yustathna min dhalika al-asma'ul asyarah wal asma'ul mausulah. Dan dikecualikan dari isim ini adalah al-asma'ul asyarah, 10 isim yang telah disebutkan tadi. 10 isim tertentu, itu hamzahnya hamzah wasal. Wal asma'ul mausulah, dan isim mausul, kata sambung. Alladzi, alladzina, dan seterusnya. Dan sampai di sini selesai pembahasan tentang hamzatul qata' dan selesai juga kitab ini. Di akhir sini penulis rahimahullah beliau menyebutkan tambal kitab, selesai kitabnya, dan diakhiri dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya amal-amal saleh menjadi sempurna.
Masya Allah, Alhamdulillah telah khatam ya kitab ini. Jadi teman-teman yang masih bingung dengan hamzah wasal dan hamzah qata' bisa ditanyakan. Mungkin masih bingung, Ustaz apa ya bedanya kok sampai sekarang saya masih nggak bisa membedakan gitu ya. Bisa ditanyakan. Atau ada beberapa istilah yang mungkin belum dipelajari karena memang itu istilah di ilmu nahu. Ya nggak apa-apa, nanti nyicil ikut acara-acara kita untuk pelajaran ilmu nahunya ya. Kita akan adakan acara nahwu wadih gratis. Tidak ada biaya apapun sama sekali. Lanjutan yang dulu ya. Dulu karena kita adakan jilid 1 dan kita akan adakan lagi yang jilid 2. Baik teman-teman, silakan ada yang mau ditanyakan tentang hamzah wasal dan hamzah qata'. Kalau tidak ada, mungkin kita minta Ustadz Mukhlis untuk memberi nasihat terkait menghatam-hatamkan kitab gini Ustadz. Bagaimana Ustadz menurut antum ini? Menghatamkan kitab saja. Iya kan ini hatam kitabnya. Biar nyambung ya Ustadz. Alhamdulillah. Jadi memang bisa membaca suatu kitab sampai tuntas, apakah mengajarkan atau mempelajarinya, itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan itu dengan taufik, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya namanya manusia itu lemah. Ya ketika baca kitab, apa ngajar, apa belajar, kadang ada saja gangguan, ada saja rintangan. Nah, kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya nggak bisa tuntas dari awal sampai akhir. Sehingga itu yang penting untuk kita selalu sadari bahwa ketika kita bisa menyelesaikan suatu amal mulia, termasuk diantaranya adalah belajar, baca kitab, itu termasuk nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan karena pertolongannya itu bisa terlaksana. Iya. Dan yang penting juga bagi yang belajar adalah berusaha untuk mempelajari kitab sampai selesai. Kalau memungkinkan. Jadi kalau ada pelajaran yang memang di situ ada apa namanya? Ada niatan untuk diajarkan sampai selesai ya. Kalau sudah terlanjur ikut dalam kitab itu kalau memang bisa ya diselesaikan. Demikian juga yang mengajarkannya ketika mulai mengajarkan suatu kitab ya kalau bisa ketika memungkinkan ya diselesaikan. Jangan sampai ketika di tengah kemudian putus karena nanti ya apa namanya ya pengaruh terhadap keilmuannya gitu. Iya. Masya Allah. Di sini saya salut sekali juga pada teman-teman ada yang hadir terus ya. Saya perhatikan nama-namanya sampai sebagian hafal ya. Nama-namanya yang hadir-hadir terus, Masya Allah luar biasa. Jadi kita bisa hadir seperti ini tuh walaupun secara online bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita keren, bukan karena kita pokoknya bukan karena kita gitu. Bukan karena saya itu gini, saya itu gini. Tapi memang ini karena Allah yang memberikan semua kemampuan bagi kita ini. Ini yang ditekankan oleh Ustaz Mukhlis tadi dan juga metode menghatamkan kitab ini juga mungkin bisa dibilang sudah agak langka ya Ustaz ya di zaman sekarang ya. Atau mungkin bisa dibilang sangat langka. Jangankan di majelis umum seperti ini, yang kuliah-kuliah pun walaupun Timur Tengah ya, namanya Timur Tengah atau kuliah di Timur Tengah, Universitas Islam, ya banyak yang nggak hatam kitab karena memang nggak dituntaskan kitabnya. Jadi antum di sini dan kita semua sebenarnya sangat bersyukur, terima kasih banyak Ustaz Mukhlis sudah mengajarkan isi dari kitab Al-Bidayah fi Ilmi Sharf. Semoga kapan-kapan bisa lanjut di kitab-kitab yang lain bersama antum Ustaz ya. Mungkin nanti antum kalau menemukan teman-teman di sini menemukan kitab yang cocok, mungkin yang di bawah level ini ya. Ini kan kayaknya menurut saya cukup sulit ya Ustaz ya. Tingkatannya agak bikin pusing gitu ya. Dibaca apa maksudnya gitu kadang kalau baca sendiri ya. Jadi bagi teman-teman ini mungkin terasa cukup sulit. Cuman karena sudah omongan udah terlanjur dilepas ya. Kata Ustaz Mukhlis tadi harus komitmen kalau udah mau ngatamkan kitab ini ya wis dihatamkan gitu ya. Ya udah kita lanjut aja. Walaupun memang kayaknya aduh ini kok kayaknya agak sulit buat level
teman-teman yang ikut di sini, tapi masya Allah teman-teman bisa mengikutinya sampai habis. Mungkin yang rekaman acaranya ini saya tutup di sini dulu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Ustaz secara umum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.